Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Lalu bersalawat kita kepada junjungan uswah kita Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan, pengembangan diri itu bukan dorongan dari pihak luar atau paksaan dari pihak lain, tetapi muncul tumbuh secara natural dari dalam dirinya. Seorang guru penggerak yang sejati seperti itu. Kemudian tindak lanjut dari munculnya keinginan untuk belajar mengembangkan diri secara natural itu adalah berupa aksi, Bapak Ibu. Baik belajar secara mandiri maupun juga berkelompok, berkolaborasi dengan komunitas dan lain sebagainya. Sumber belajarnya bisa melalui media, bisa melalui buku, atau mengikuti iklan dan pelatihan-pelatihan. Kemudian hasil dari proses pembelajaran itu adalah dalam bentuk implementasi yang berupa aksi nyata yang harus dilaksanakan di dalam komunitasnya. Dan tentunya hal ini akan diharapkan akan bisa mempengaruhi pihak lain, rekan-rekan sejawat yang ada di dalam komunitas guru tersebut. Itulah semboyan guru penggerak. Jadi dia diharapkan kesadarannya untuk belajar mengembangkan diri muncul secara natural dari dalam hatinya, tidak melalui paksaan dari pihak lain. Lalu dia melaksanakan aksi berupa pengembangan diri, belajar, dan kemudian aksinya itu diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata. Diharapkan dia akan menjadi role model bagi guru-guru lain, rekan-rekan sejawat yang lain. Itulah filosofi yang tergantung di dalam semboyan guru penggerak tadi. Ibu bapak yang kami hormati, proses pembelajaran guru penggerak pun sebenarnya mengikuti format tersebut. Oleh Ibu Dwi Rina hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran seorang guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi seorang guru penggerak itu diharapkan dia akan menjadi role model bagi guru lain. Dia diharapkan akan mampu menggerakkan rekan-rekan guru, guru-guru lain di dalam komunitasnya paling tidak. Ya. Jadi yang dilakukan ini bagian dari proses belajar untuk menggerakkan rekan-rekan guru yang ada di dalam komunitasnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap kepada kita semua, marilah kita berikan dukungan terhadap mereka berdua. Kita itu menjadi kuat, menjadi besar, menjadi hebat, kadang-kadang bukan karena kemampuan kita, tapi karena dukungan dari orang lain yang ada di sekitar kita. Dukungan dari Bapak dan Ibu, peran aktif Bapak dan Ibu pastinya sangat mereka butuhkan untuk kelancaran dari proses pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang mereka ikuti. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 13 Palembang, Bapak Daryani. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 13 Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata budaya positif yang ada di SD Negeri 13 Palembang ini. Dan tidak lupa sholawat beriring salam
kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu nantikan sapaannya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi topik baik mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga peserta didik mampu mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin positif di sini, ini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ya, disiplin diri juga ini adalah pembiasaan hal baik yang mana ini mungkin sudah pernah kita ataupun sudah kita lakukan di kelas ya. Ini mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata kita ya oleh warga sekolah atau oleh guru atau oleh peserta didik ya atau oleh warga masyarakat ya. Di mana di sini agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita sebagai pendidik ya, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka ini berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang mana di sini kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama, apa yang pertama kira-kira? Iya, bertahan hidup. Ya. Jadi bagaimana cara kita agar bisa bertahan hidup? Sebagai makhluk hidup, pastinya kita memiliki cara supaya kita bisa bertahan hidup. Ya, yang pastinya itu adalah makan, ya, minum, ya. Makan, minum itu adalah kebutuhan paling pokok dan mendasar yang harus kita penuhi. Karena dengan begitu, ya, dengan kebutuhan pokok itu terpenuhi, maka kita bisa bertahan hidup. Itu yang paling utama, ya. Selain daripada itu, ya, selain daripada makanan, pakaian, dan itu ada juga tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya ada kasih sayang dan
rasa diterima. Ya. Tidak hanya di dalam lingkungan keluarga ataupun tidak hanya di lingkungan sekolah, di masyarakat pun seperti itu. Ya. Kita juga pastinya ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Rasa diterima ini bisa dalam bentuk kepedulian, ya, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok. Ya. Contoh hal kecil saja, kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan keluarga. Pastinya di dalam keluarga kita membutuhkan kebutuhan dasar ini, ya. Kita membutuhkan kasih sayang dari anggota keluarga kita. Begitupun juga di lingkungan sekolah. Karena kita juga di sini adalah sekolah ini adalah rumah kedua, ya. Sekolah ini adalah rumah kedua, dan anak-anak didik ini adalah anak-anak kita semua yang butuh kasih sayang, yang harus kita sayangi dengan sepenuh hati. Ya. Jadi kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar anak-anak ataupun peserta didik kita. Selanjutnya ada penguasaan. Jadi di sini di dalam penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, ya. Dimana seandainya di sini ada kemarin kita melakukan kegiatan lomba 17 Agustus. Nah, di situ dimana di dalam kegiatan itu pastinya ada yang mendapatkan reward, yang ada mendapatkan prestasi, yang mendapatkan hadiah, yang mendapatkan juara. Nah, di situ dia merasa mendapatkan penguasaan, ya. Selanjutnya di situ juga kalau seandainya di kelas juga, kalau seandainya kita pastinya di dalam pembelajaran ataupun akademik siswa-siswa kita juga pastinya ada siswa-siswa yang berprestasi. Jadi mereka juga mendapatkan kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Di sini kebebasan ini contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri ke arah yang lebih baik lagi. Jadi pastinya untuk siswa-siswa kita juga ingin dia lebih mandiri, ya. Dan dia juga memiliki kebebasan di dalam pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya ada kesenangan. Di sini di dalam kesenangan ini ada bermain, humor, antusias, tertawa. Pastinya tidak asing lagi dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Apalagi kita di kelas sering melihat anak yang bahagia, ya, anak yang bermain, apalagi anak-anak SD, ya. Dia jiwanya itu masih jiwa yang ingin bermain, ya. Kita pastinya tahu, ya. Ini adalah kebutuhan dasar mereka. Kadang kan dia lagi fokus belajar, tiba-tiba dia pengen bermain seperti itu. Jadi itu juga itu adalah kebutuhan dasar anak, ya, dalam bentuk kesenangan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yanigosi dalam bukunya Restitusi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Identitas gagal ini ada hukuman. Identitas sukses ini atau disiplin ini adalah konsekuensi dan restitusi. Karena di sini hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan yang terjadi ya, dan tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan ya. Di sini murid juga harus anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diperbaiki atau korban bisa diabaikan ya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi di sini ada satu lagi namanya restitusi, di mana restitusi ini adalah pilihan. Di sini menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang, di mana korban mendapatkan ganti dan murid atau anak mendapatkan penguatan daripada restitusi tersebut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan selanjutnya ada restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk atau yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol guru. Baiklah Bapak Ibu, jadi posisi kontrol guru ya. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, ini sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini seseorang menghukum ataupun penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri khas penghukum adalah nada suara yang tinggi,
bahasa tubuh, biasanya dia kalau dia marah karena dia penghukum, terus dia sambil melotot. Ya, suka dengan nada yang tinggi dan melotot. Ya, dan jari juga biasanya berekspresi sambil menunjuk. Ya, itu adalah mungkin tidak secara sadar kita ini kadang sebagai posisi kontrol ini sebagai penghukum. Ya atau tidak Bapak Ibu guru? Jadi alangkah baiknya kalau yang seperti ini kita perlahan kita hindari, ya. Karena apa? Akan membawa dampak yang buruk bagi anak kita. Nah, seandainya di sini sebagai penghukum, ya, Sera. Dari mana saja kamu Sera? Ambil motor, ya. Kenapa baru datang? Karena kamu terlambat lari lapangan 5 kali. Ya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lembut, ya. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bisa dikatakan merasa bersalah, ya Bapak Ibu, ya. Atau bisa juga rendah diri, ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid atau anak-anak kita, siswa kita merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Ya. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah dengan nada suara yang memelas, halus, bersedih, ya. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol membuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih membahayakan dari sikap hukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, ya, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, selanjutnya posisi kontrol ini sebagai seorang teman ya. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru ini bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor.
untuk mempengaruhi seseorang. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuh merapat pada murid, mata tersenyum jenaka. Dampak negatifnya dari posisi kontrol ini adalah murid hanya akan bertindak, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, Dan di sini tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut, pada anak tersebut, Pemantau. Di sini ada pemantau berarti mengawasi, Pada saat ini mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dan dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar teks. Posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Yang kelima, ini ada manajer. Nah, di sini yang posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang paling penting, di mana ini adalah posisi kontrol yang terbaik, Jadi posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer, Sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum, atau menasihati, akan tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid bahwa saat murid bersalah itu bisa karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ini merupakan menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru yang mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid dengan perilaku tersebut, ini termasuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, murid diingatkan tentang keyakinan kelas, di mana kita pastinya pada awal pembelajaran itu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, yang mana itu adalah kesepakatan bersama yang bisa diterapkan di kelas. Di sini selanjutnya di sini murid diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas dan jawaban dari murid sendiri. Selanjutnya baru ditanya solusi terbaiknya menurut murid tersebut berdasarkan keyakinan kelas kita tadi apa, Restitusi. Restitusi ini adalah sebuah upaya untuk membuat murid mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan
nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya lebih baik lagi, lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri juga bertambah. Dengan demikian, diharapkan budaya positif ini yang ada di sekolah ini dapat terwujud, ya Bapak Ibu ya, dengan kita menerapkan positif kontrol ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada Adi yang terlambat hadir di sekolah, ya. Di sini Adi ini terlambat hadir ke sekolah. Nah, kalau dengan di sini diposisikan dalam posisi kontrol, di sini contohnya adalah kita sebagai penghukum, kita menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik, ya. Terlambat lagi, Sera. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Ya. Nolnya ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid kita kalau seandainya kita sebagai seorang guru berbicara seperti itu? Ya? Bagaimana? Apa kira-kira? Yang pertama rasa takut, Bu. Iya, jadi sudah terlambat, cemas, tambah takut siswanya. Ya. Yang kedua bisa jadi kalau ibu seperti itu anaknya nggak bisa menangis, Bu. Ya, Ya, terima kasih, Bu. Oke, baiklah, terima kasih Bu Susi. Ya, betul sekali. Ya, kalau kita apalagi kita di posisi kita sebagai mengajar anak-anak SD ini, kalau kita posisi kontrolnya ini sebagai penghukum dengan cara seperti itu, otomatis apalagi kelas 1 tidak mau sekolah lagi. Betul apa salah? Betul. Apalagi kalau kita sambil marah-marah, tidak mengajarkan anak, tidak mengajarkan tugas atau terlambat, kita sambil marah-marah, dia akan trauma yang mendalam. Lama-lama apa? Tertanam pada diri dia, ya. Dia tidak akan ke sekolah lagi, tidak akan bersemangat lagi di dalam sekolah. Dia takut, ya. Karena dengan posisi guru yang tadi sebagai penghukum, ya, dengan penuh ekspresi, dengan cara yang meluap-luap, ya, itu akan membuat siswa itu membuat dia takut, ya. Bisa juga dia marah, di dalam dirinya dia tuh marah, ya. Jadi bisa jadi selain daripada dia takut, dia juga sebenarnya marah. Kenapa harus saya itu dimarahi dengan seperti itu? Kenapa tidak yang baik-baik saja? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kemungkinan murid bisa marah juga, dan bisa juga dendam, bisa juga karena dia jengkel tadi, bisa juga. Apalagi kalau dia badannya udah besar, bisa juga dendam, tegak di jalan, atau motornya dikempesin. Pernah nggak ada kira-kira motornya yang kempes di sekolah? Pernah, Bu Sukma. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu. Bisa jadi dengan Bu Sukma.
Nah, kalau bisa kita ini jangan sampai menjadikan diri kita ini sebagai komisi kontrol, kita ini penghukum, ya Bapak Ibu. Seharusnya kita tuh menjauhi hal-hal yang seperti itu. Ya, alangkah baiknya kita menghindari hal-hal yang seperti itu karena akan berdampak buruk terhadap anak-anak kita, anak-anak didik kita. Ya, membuat merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu membuat siswa-siswinya merasa bersalah? Pernah pastinya 1-2 kali. Apalagi kita sudah lama mengajar di SD ini ya, pastinya pernah. Dalam beberapa waktu ataupun dalam beberapa hal kita pernah anak itu kita buat menjadi merasa bersalah. Ya enggak? Iya. Entah itu dengan sengaja atau tidak sengaja, pastinya kita pernah melakukan itu. Ya. Dengan di sini ya, untuk membuat merasa bersalah biasanya nadanya itu memelas, ya, halus, bisa juga dia sedih, atau dia bisa juga di sini bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu, ya. Misalnya, Ria, karena ini membuat merasa bersalah, kan? Ria, jangan lupa. Kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji, ya. Kau tidak akan terlambat lagi. Kamu senang sekali ya tidak mengecewakan hati Bu Rina. Nah, ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kira-kira seandainya ditegur dengan cara yang seperti itu, hasilnya bagaimana? Pastinya murid akan merasa bersalah, ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, ya. Di sini juga murid akan menjadi orang yang gagal. Tidak seperti murid dengan guru pemhukum, di mana kalau di sini, kalau sebagai posisi kontrol pemhukum, amarahnya pun bisa meluap-luap, ya, atau di sini menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Karena di sini murid yang seperti ini tertekan. Tapi bisa jadi lama-kelamaan di sini akan meluap atau meletus amarahnya, dan bisa juga menyakiti diri sendiri atau bisa juga ke orang lain. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Di sini nada suaranya adalah pertama, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat, dan mata dan senyumnya jenaka, ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya, sambil tertawa, ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Sambil kita tersenyum, ya. Kalau seperti itu, bagaimana perasaannya? Pastinya dia di situ ada rasa senang, ya, ada rasa keakraban, ya.
dengan guru. Ini adalah dampak positifnya. Hanya saja di sini ada juga dampak negatifnya. Ini siswa menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, akibatnya dari posisi teman ini, di sini Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh atau gurunya atau yang menyuruh gurunya. Belum tentu juga kalau guru lain yang menyuruh. Ya. Selanjutnya memantau. Ya. Ada suara yang datang, bahasa yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalannya saya. Ya benar kata guru. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasnya yang tertinggal tadi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan daripada muridnya tadi? Bagaimana? Iya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena apa? Karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah atau kesepakatan kelas. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Selanjutnya, ini adalah posisi yang paling penting ya. Apa itu? Iya, betul sekali ya. Jadi yang kelima ini adalah posisi kontrol manajer ya, sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik ya. Dengan ada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Adi, ya. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengajar tugas dan iya, bisa menanyakan ke temannya untuk mengajar tugas yang tertinggal. Nah, di sini dari posisi kontrol sebagai manajer, setelah tadi dia menanyakan ataupun si Adi tadi, ya saya bisa menanyakan ke teman untuk mengajar tugas yang tertinggal. Selanjutnya si gurunya bilang, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ya, terus kata gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ya, nah.
Nah, di sini posisi kontrol sebagai manajer dengan suara guru yang sebaiknya tuh tidak pernah marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi dengan menunjuk-nunjuk, ya, ini tidak bagus, ya. Atau bisa dengan bahasa ketiga, ini tidak bagus, ya, tidak boleh dilakukan dalam posisi kontrol ini. Di sini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru, ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh lain ini, ada contoh lain. Penghukum berdiri dengan kaki sebelah, ya, atau sebelah kaki, ya, diangkat di depan kelas. Berdiri dengan kaki sebelah di kelas, membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu contoh dari membuat merasa bersalah. Ini sebagai teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita main games ya. Nah, ini sebagai teman ya. Pastinya Bapak Ibu guru pernah melakukan juga posisi sebagai teman ya. Untuk posisi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Apa? Apa Bu Kristiana? Ya, betul. Membuat merasa bersalah. Ya. Membuat merasa bersalah. Dan di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi di sini posisi kontrol apakah aku? Nah, lihat tadi dijawab oleh Bu Kristiana, yaitu membuat merasa bersalah. Nah, kira-kira benar atau salah? Ya, benar sekali, ya. Jadi itu tadi adalah membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali.
Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah posisi kontrol hukumnya. Iya, betul sekali. Ya, berarti memang sudah benar-benar apa namanya itu mulai didapat ya materi pada hari ini. Sekarang kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa Bu Susi? Iya, betul ya. Sebagai manajer, coba kita lihat betul apa enggak? Iya. Nah, ada lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Apa Bu Sera? Teman jawaban Bu Sera. Nah, kita lihat kira-kira betul apa salah jawaban Bu Sera. Iya, betul banget Bu Sera. Berarti pengalaman Bapak Ibu ini luar biasa ya. Belum apa namanya dikasih apresiasi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Termasuk apa? Apa? Semuanya menjawab pemantau. Nah, kira-kira bisa lihat jawabannya. Iya, kamu sekali. Berarti penjelasan saya tadi yang saja ya. Dengan amplopnya. Masya Allah, berarti Bapak Ibu guru ini luar biasa ya. Jadi memang kita itu sebagai guru ini harus memberikan apa namanya itu atau menyampaikan hal-hal yang menarik ya, supaya apa? Supaya orang yang lihat atau siswa kita ini lebih fokus dan lebih tertarik untuk belajar, semangat. Sama halnya dengan seperti ini ya. Ya, tapi saya sebenarnya masih belajar juga. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Jadi di sini menumbuhkan budaya positif lewat keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Ya, Bapak Ibu ya, di mana keyakinan kelas ini pada awal belajar sudah Bapak Ibu buat dan terapkan di kelasnya masing-masing. Dan di sini keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk hal yang positif bersifat abstrak. Dan di sini juga guru, kita sebagai guru ya, ini mempunyai peran yang paling penting dalam mendorong kolaborasi antara guru dan sesama siswa ya. Di sini keyakinan kelas ini dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebijakan universal yang menekankan pada keyakinan diri serta motivasi dari dalam. Dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Nah, ini yang apa namanya penerapan keyakinan kelas yang telah dilaksanakan ya. Nah, segitiga restitusi. Ini adalah proses dialog yang dijalankan guru dengan anak, dengan orang tua yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini membantu murid memiliki
salah. Di sini restitusi juga bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Di sini segitiga restitusi ini ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas biasa dengan kata-kata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Artinya ya, kita semua pernah berbuat salah. Ya. Dan di sini kita dengan kata-kata kita sebagai guru ini menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Setelah itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Setelah itu nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Ya, atau kamu mau jadi orang seperti apa? Ini penerapan segitiga restitusi, ya. Dunia berkualitas. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar kita. Dalam menemukan segala sesuatu yang termasuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa yang penting dan tidak. Tapi gambaran dunia berkualitas adalah unik, spesifik untuk setiap orang. Dan kesimpulannya, budaya positif ini, jadi budaya positif ini ya, ini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik ya yang kita aplikasikan di sekolah, di mana ini berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi agar murid kita ini tetap berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Dalam menunjukkan budaya positif, guru yang peran sentral, peran penting ya. Di sini guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena kita sebagai tamu ataupun guru diharapkan dapat menuntun murid kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif tersebut. Baiklah Bapak Ibu, inilah tadi ya pemaparan aksi nyata budaya positif saya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hasilnya ada mendapatkan. Oke, untuk menguji pemahaman dari apa yang disampaikan oleh dua CPT kita tadi, saya
tuh titik itu aja sudah menyiapkan atau untuk alat sidang ya. Nah ini yang tadi saya tadi betul. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti, Sarjana Pendidikan, rekan kerja dari Ibu Dwi Rina Sepiana, Sarjana Pendidikan di SD Negeri 13 Palembang. Dengan adanya diseminasi yang diberikan oleh Ibu Dwi Rina tentang budaya positif, kami banyak ilmu dan inspirasi baru yang kami dapat, terutama tentang teori motivasi dan budaya positif, di mana seseorang harus memunculkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.